A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah bisa ngaji di masjid ini, insyaallah di tempat yang baik, juga dalam kegiatan yang baik, dan juga bersama orang-orang yang baik. Amin. Semoga jadi wasilah kita pulang dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Salam salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnah-sunnahnya insyaallah. Salam takzim kami kepada seluruh jemaah yang sudah hadir, para ustazah, tokoh masyarakat, bunda-bunda yang merelakan waktunya. Terpaksa nggak kesininya? Alhamdulillah ya, berarti imannya juga sehat ya. Kalau Allah tidak mengizinkan, gampang dibikin gagal. Kuncinya hilang, motornya hilang, atau sama orang-orangnya juga hilang. Tapi bisa nyampe sini tanpa kendala ya. Ada yang datang ke sini harus jatuh dari motor dulu, ada tadi? Nggak ada kan? Padahal sen kiri belok kanan kan ibu. Nah. Itu adalah bukti Allah sayang sama bunda-bunda semuanya ya. Karena berapa kali bunda sen kiri belok kanan, lebih sering selamat atau celaka? Yang celaka yang belakang yang liatin ibu kagum. Istilah. Kalau ditanya siapa yang paling sayang sama diri kita, jawabnya Allah. Allah bahkan lebih sayang ke kita daripada kita sayang sama diri masing-masing. Lebih sayang daripada orang tua kita sayang ke kita ya. Maka ketahuilah, dialah Allah yang akan paling melakukan segala macam cara untuk bikin kita bahagia ya. Sekarang pertanyaannya, apa yang bikin ibu bahagia? Sok dibayangin, dipikirin. Ibu pengen suami yang putih, tinggi, langsing, kayak bihun? Nah, boleh. Kalau saya sukanya kue tiaw, gak apa-apa, tapi agak gepeng dikit. Bu, semua boleh berpikiran macam-macam ya. Karena Allah Maha Kaya, jadi ya, minta kaya ke Allah boleh nggak? Boleh. Tapi nanti ingat semuanya ada pertanggungjawabannya ya. Maka kalau ditanya balik, tapi semua yang ibu pengen tadi tidak ada yang dikabul satupun, kecuali satu kata Allah. Allah akan sediakan tempat terbaik buat ibu semuanya di surganya Allah. Mau? Berarti rela kehilangan semuanya, yang penting dapat surganya Allah ya. Atau dibalik, semua yang kita minta nggak ada, semuanya yang kita minta terkabul semuanya tanpa terkecuali, cuman satu katanya yang Allah nggak bakal kasih, tidak ada tempat untukmu di surganya Allah. Mau? Nah, berarti kan aslinya dari survei sederhana tadi kita tahu bahwa yang paling kita pengen ternyata adalah surganya Allah ya. Karena Allah tahu itu yang paling kita pengen, ketahuilah Allah yang paling penyayang itu akhirnya akan melakukan segala cara, tanda kutip ya, karena Allah tidak pernah kesulitan, segalanya mudah bagi Allah. Tapi Allah lah yang akan paling melakukan segala cara agar ibu nyampe ke yang paling bahagiain ibu tadi, ke surganya Allah. Meskipun kadang caranya kok nggak sesuai sama yang kita pengen ya. Karena kadang cara menyayangi itu justru bukan selalu dikabul, ya kan? Coba anak ibu kalau dikabul semua, kayak gimana dia? Permen terus,
main handphone terus. Justru ketika udah sakit gigi gara-gara permennya, diambil nggak permennya? Ngambek tapi si anak, mama pelit, beli gelang emas aja bisa. Aku mau minggat dari PAUD pokoknya. Ya. Tetangga lewat, ibu kan punya banyak uang, masa permen aja nggak dibeliin? Benci ya sama anaknya. Karena benci atau karena sayang? Sayang. Nah, kadang cara menyayangi itu begitu, ya. Karena kitanya sendiri manusia yang kalau segala kejadian diturutin, terlatih dari kehidupannya, ya, pahit. 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Apakah karena hidup enak atau karena hidup pahit? Masya Allah, ya. Maka jangan alergi dulu sama yang menurut kita nggak enak. Dan itu mah sudut pandang aja, ya. Maka di surat Al-Kahfi ini malam Jumat nanti tolong dibaca ya, jangan sampai enggak. Kalau nggak sempat malam ini maka besok masih ada waktu, ya. Karena secara fikih waktu itu dimulai berganti setelah maghrib, ya. Jadi nanti malam setelah maghrib itu udah masuk hari Jumat secara fikihnya, Bu, ya. Jadi sudah boleh baca dari malam Jumat. Kita tahu kisah Nabi Musa ketemu Nabi Khidir di ayat 60 sampai ayat 82. Berpetualang untuk mereka. Ada 3 hal yang diprotes, dikomplain sama Nabi Khidir. Ada perahu yang mau dipakai malah dibolongin. Udah gitu ada anak kecil yang terbunuh. Sama mereka minta dijamu di satu kota nggak dikasih. Tapi bukannya malah pergi, malah ngebangun rumah anak yatim yang mau roboh di situ. Kita fokus ke yang nomor 2. Ketika anak kecil itu dibunuh oleh Nabi Khidir, ditanya sama Nabi Musa, kenapa engkau membunuh jiwa tanpa dosa? Kan di akhir perjalanan baru dikasih tahu, ini kehendak Tuhanmu. Allah mengetahui anak ini akan murtad, kufur, dan akan mengajak sekeluarganya keluar dari Islam. Maka kita lihat ya intervensi Allah di situ. Satu, si anak ini misal dia hidup panjang umurnya dan seumur hidup gak pernah cekcok sama ibunya. Dan dia punya semuanya, dia punya kuasa, punya kekayaan, punya tampan, viral, tajir melintir, semua punya. Tapi satu, sekeluarga murtad. Ke surga nggak sekeluarga? Pilihan yang kedua, si anak dari masih belum punya dosa, meninggal duluan. Masih belum punya dosa, meninggal, pasti kemana? Ibunya misalkan hidup 40 tahun lebih lama dari hari si anaknya wafat. Dan gak ada malam di mana si ibu itu gak berhenti nangis. Ya iya ya Allah, anak saya tahu-tahu dibunuh orang tanpa dikasih tahu ada skenario apa di balik itu semua. Tapi dia meninggal dalam keadaan beriman, bertakwa, beramal soleh. Ujung-ujungnya ke surga gak meninggal pakai iman. Sila. Kalau ke surga ketemu lagi gak sama anaknya? Lihat ya. Saking Allah pengen sekeluarga ini ke surga, Allah lebih milih untuk menyuruh salah seorang nabinya bunuh anak tanpa dosa. Yang penting satu, ini sekeluarga ke surga. Allah yang akan lakuin berbagai macam cara. Jadi kalau sekarang ibu lagi ada masalah hidup, dirasa gak enak, hayu, kita harus bisa mikir, ini bisa jadi adalah jalan aku nyampe surganya Allah. Beneran? Ibu jujur pengen ke surga. Tapi kalau mau jujur, kalau ditanya sama Allah, amalan kita yang mana yang ngerasa kita layak pantas ke surga, jujur. Sholat mungkin gak kehitung ribuan kali. Tapi kalau ditanya, sholat ibu yang mana yang yakin yang diterima? Tahu? Ya. Nah kalau udah mikir kayak gini bu, orang ada yang mulutnya gak enak juga gak akan ngambek. Dia mencaci, memaki, dia bakal sadar betul. Ah, hinaan yang keluar dari mulut dia, beneran iya, aku emang begitu. Ya. Dan pasti lebih sedikit daripada kehinaanku yang asli. Contoh ya, paling cuma diomong sedikit, dibuka satu aib. Alah si Denis tuh banyak omong tuh. Padahal saya bisa jadi nggak cuma banyak omong, banyak utang, banyak cicilan, banyak ketombe. Tapi nggak dibuka semua sama Allah. Udah, kenapa kudu ngambek? Beneran kita gitu kok. Nggak mau jujur sama diri sendiri ya. Maka dari situ ya udah bismillah. Kalau lagi ada yang nggak enak-enak, istilah ya Allah, ingin gara-gara ini mati bakal ke surga, pengen. Nabi Adam dari surga diusir dari surga, satu dosanya gara-garanya. Kita pengen ke surga, emang dosanya satu. Udah tuh. Nanti kalau mau jujur kudu dengan cara apa?
sholat kita yang mana yang sering lupa rakaat itu? Yang lupa rakaat 3 atau 4, yang kadang mikir sendiri, ini teh udah Fatihah atau belum ya? Ya Allah, yang kadang mikir, ya Allah, nah nyari kunci nggak ketemu, pas sholat inget, oh iya di kantong. Yang itu yang kita andalin serius, yang bener aja tuh, ya. Enggak kok, saya nggak lupa rakaat, dah iya kuliah kulhu gampang ingetnya kayak gitu. Beda kelasnya dengan para ulama terdahulu ya. Sehingga ketika akhirnya kita doa, ya Allah surga, ya Allah pengen tetanggaan sama Nabi, nggak kasihan ibu sama malaikat? Kan bingung dia juga ini. Nah ini orang amalannya kayak begini pengen tetanggaan sama Nabi, dikabul sama Allah, nggak apa-apa, kasih dia jalan ke surga. Gimana amalannya kurang, ya Allah kirim aja penggugur dosa. Contoh, ada yang ngutang, galakkan yang ngutang. Di tempat kerja ada yang julid, biasa we etam. Nabi yang jelas-jelas mulia aja ada yang ngehujat, maka yang kayak kokoh pribadi seperti ini jelas harus ada yang ngehujat ya. Nah ibu-ibu mau udah pada baik insya Allah ya, contohnya kokoh aja ya. Jadi kudunya saya kira gitu bismillah enak. Karena kalau enggak ngapain aja berat nanti ya. Kalau fondasinya belum iman dan ilmu berat. Ilmu itu bikin kita tahu mesti ngapain. Iman itu bikin kita nggak bisa rugi, untung melulu. Ya, contoh, ibu lagi naik pesawat, udah siap standby, tinggal nungguin terbang. Tahu-tahu pilotnya keluar dari kokpit sambil megang perut, bu, mules, pang setirin dulu deh. Panik nggak bu? Panik gak? Panik. Ya panik ya, orang nggak bisa nyetir pesawat. Tapi kalau ternyata ibu juga udah tahu ilmunya, udah pernah belajar nyetir pesawat, dan sudah berpengalaman selama 20 tahun, nggak panik karena tahu ilmunya ya. Jadi ilmu tuh bikin kita tahu mesti ngapain. Kan orang biasanya panik karena nggak tahu mesti ngapain kan. Kayak punten ya, kemarin Teh Yunda pendarahan, maka bingung karena pertama kali nih kram perut separah itu, terus keluar darah dan ngerasa ada yang kayak ngegerenjel gitu keluar ya, gumpalan. Begitu nyampe ke rumah sakit, ya dokter yang udah biasa nanganin, qadarullah waktu itu ditangani oleh dokter yang udah 23 tahun praktek. Oh tenang, ini bukan gumpalan daging, ini darah yang membeku, tenang. Di USG pun, oh ternyata memang dia sehat ya. Cuman kan kalau nggak tahu kan panik dong ya. Istilah jauh kalau pakai ilmu, oh ya kayak dokternya, ya tenang ya. Tahu kudu ngapain, tahu kudu gimana ya. Ada yang baru datang lihat aja, oh ketahuan ini mah dari bentuk perutnya misalkan atau gimana. Udah pakai ilmu itu. Ya, terus kita pengen hidup serba tenang tapi nggak mau ngaji, nggak pengen tahu ilmu, ya nanti bingung setiap kali ngapain juga. Ya, itulah pentingnya ilmu. Iman bikin kita nggak pernah rugi. Ya, karena kalau udah ngapain sesuatu pakai iman, yang dikejar bukan balasan dari makhluk lagi. Yang kadang makhluk itu nggak bisa balas, tapi balasan dari Allah. Nolongin temannya membalas air susu dengan air tuba. Pas ditanya, kamu ngambek gak? Udah nolongin dia malah jahat. Ya enggak, ada dia yang rugi, kan dia yang jahat. Masa dia yang jahat saya yang dihukum? Ah ngaco kamu mah. Tapi apa gak kesel kamu udah nolongin dia malah balas dengan keburukan? Nah dari awal berbuat baiknya kan bukan supaya dia suka, biar Allah suka weh. Emang satu dunia cinta kita dapat apa? Lebih repot kalau Allahnya yang gak suka. Satu dunia benci Allah sayang, tenang-tenang aja tuh. Tapi kan nyebelin, ya alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan dia tuh dah. Yang kita meninggal tahu-tahu, Denis, apa kelakuan tetangga kamu? Enggak. Ditanya kelakuan masing-masing. Ya. Maka gimana dia udah balas air sudah tuh. Bisa jadi gara-gara kelakuan dia saya bisa nyampe surga. Kalau mau jujur amalan saya yang mana yang bisa nganterin ke surga? Ibadah segitu-gitunya, jadi ya udah anteng. Tapi coba kalau misalkan kita nolongin orang pengen sesuatu dari dia, wah ibu ini punya toko roti nih, lumayan kalau majelis taklim bisa sponsor ya. Ternyata sepanjang kenal nggak pernah sponsor. Jangan diajakin lagi tuh kenapa aku udah begitu ya. Jangan ya, udah semantap-mantapnya orang bales
Ya balasan manusia terbatas segitu-gitunya. Yang kita mintai tolong atau yang kita harapin balasannya aja kan sama-sama punya masalah. Ibarat ibu ngegantung di pinggir tebing, minta tolong sama yang lagi ngegantung di tebing juga kan saling membutuhkan, betul? Kan selagi judulnya makhluk kan butuh dong. Satu-satunya yang nggak butuh pertolongan siapa? Ya Allah pencipta makhluk. Contohnya gitu, kadang kita minta tolongnya ke Allahnya ya belakangan. Pas udah WA sana sini nggak ada yang bales, baru nih kayaknya tinggal sujud. Menjiwai gitu sih ibu ketawanya. Jadi ya sudah, ke Allah aja. Kok berarti nggak boleh minta tolong ke orang? Boleh. Kita bukan nabi yang tahu-tahu laut terbelah nolongin kita, enggak. Ada orang biasanya nanti dia jadi jalan, tapi kebalik susunannya. Sujud dulu ke Allah. Makanya kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah, baru minta pertolongan. Kan nyembah dulu urutannya, bukan minta tolong dulu. Ini mah udah minta tolong ke Allahnya belakangan, ya. Jadi nyembah dulu, baru minta tolong. Dan aslinya ya Bu, sebelum kita minta tolong angkat tangan, ya Allah saya pengen bayar utang. Kan Allah udah tahu kita teh butuh apa Bu. Ya Allah pengen tas baru, ya Allah udah tahu, ya. Tapi terus kenapa kita tetap disuruh minta? Kata Allah di surat 40 Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum, minta padaku nanti aku kabulkan, katanya. Disuruh tuh kita minta, ya. Padahal Allah udah tahu kita mau minta apa. Kita kan minta tolong ke orang, orang kan belum tahu kita mau butuh apa. Jadi kudu ngomong dong. Kan dia bukan dukun, nggak tahu kita mau minta tolong apa. Ini kan Allah udah tahu duluan, ya. Karena salah satu hikmahnya adalah ya agar kita kembali kepada kita yang seharusnya, hamba. Karena nanti akan ada harinya di mana kita minta ke Allah terus mikir, ya Allah, tadinya aku pikir masalah ini mudah, ringan, uang aku ada, teman aku banyak, kok gak beres-beres ya? Ternyata benar saya itu cuma hamba, gak bisa apa-apa kalau gak ditolong. Kudu nyampe titik itu lagi dulu kan kita. Atau kebalik, ya Allah masalah tuh berat, gak tahu bayarnya dari mana, tabungan gak ada, teman gak ada yang bisa bantu, kok beres? Ternyata benar ya, memang saya cuma hamba, Allah udah tolong, maka innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yasin ayat 82 ya. Sesungguhnya segala urusan itu kalau Allah sudah mengatakan jadi maka jadi, ya udah bismillah ya. Kitanya aja kali belum ke Allah. Suka salah fokus ya. Contoh, artis ketahuan masalah selingkuh misalkan ya. Kalau yang dia pikirin adalah endorsan hilang, kontrak sinetron diputus, terus followers pada kabur, pasti stres. Padahal yang seharusnya dipikir dari kejadian itu apa? Gimana caranya gara-gara kejadian ini saya diampuni Allah, saya tambah dekat sama Allah. Ya, kita kan yang pikirin kita dulu. Orang presiden ganti aja kita bingung, gimana nih kerjaan saya, gimana bisnis saya, ya. Kapan emang dilantiknya? Nanti 3 tahun lagi, besok juga belum tentu hidup ya. Suka panik duluan ya. Makanya cirinya kalau misalkan nggak pakai iman, yang dikejarnya dunia, bukan berarti nggak boleh punya dunia ya. Tapi ini ciri-ciri hamba dunia ya. Ada 3. 1 adalah selalu cemas, gelisah dengan yang belum terjadi. Aduh, gimana nih kok cicilan? Aduh, gimana nih saya udah mau pensiun, anak masih kuliah, belum lagi ada uang pangkal. Kapan emang pensiunnya? 3 tahun lagi. Besok belum tentu hidup Bapak tuh, tahu Pak. Ya, silah ya. Dan di kisah Al-Kahfi tadi ya, kan selain yang tadi anak kecil yang terbunuh, kan ada dua anak yatim yang rumahnya dibangun. Kita lihat ya alasannya apa. Di ayat 82-nya disebutkan ini kehendak Tuhanmu dan wa kana abuhuma sholiha, karena ayahnya soleh. Coba lihat ya, ibu bangun rumah, siapa yang bangun Bu? Tukang ya. 2 anak yatim ini rumahnya mau roboh, siapa yang bangun?
Allah utus 2 orang nabi untuk jadi tukangnya. Karena apa alasannya? Bapaknya soleh. Kalau ibu baca tafsir ayat itu, bahkan diceritakan yang soleh bukan bapaknya langsung, tapi bapaknya punya bapak lagi, 7 turunan. Jadi kalau ada orang suka bercanda, kayak 7 turunan, bisa jadi dari tafsir ayat itu. Dan anaknya tidak disebutkan soleh, bapaknya aja. Sehingga kalau kita pikir, kadang ada istri bertanya ke suaminya, gimana ya masa depan anak-anak kita, mengkhawatirkan ini handphone, internet, pergaulan. Dijawab, apa andil kita untuk anak kita? Kita yang bikin kaki atau tangannya gitu, atau bikin alisnya. Kita tuh jangankan bikin orang, gambar orang aja jelek, petot-petot ya, apalagi bikin orang. Maka tenang, anak kita punya Allah. Tugas kita ngapain? Melayakan diri kita di hadapan penciptaan. Karena mau kita bekelin pakai nggak peduli halal haram, akhirnya kekumpul berapa miliar, ini buat tabungan anak nanti kuliah apa segala macam. Allah pengen ngambil begitu aja mudah, entah duitnya hilang duluan atau anaknya hilang duluan atau anaknya dibikin ngaco karena pergaulan yang nggak baik atau gimana. Istilah tadi diceritakan anaknya masih kecil, belum akil balik, tidak diceritakan ini anak soleh juga, tapi ketika Allah sudah ridho, wa kana abuhuma sholiha, rumahnya mau roboh aja Allah utus 2 orang nabi dijaga. Ya. Nah kita panik duluan. Mau dijaga gimana caranya? Ditempel 24 jam. Kalau 1 anaknya, itu juga nggak mungkin. Kalau anaknya 4, dipasangin chip. Kalau dia emang pengen ngaco-ngaco, ya udah. Ya. Jadi, Masya Allah, kembalikan. Ciri yang pertama tadi, cemas, takut, gelisah dengan yang belum terjadi. Ibu tahu, ada psikolog pernah bilang gini, dari 100% hal yang kita takuti, ternyata yang benar-benar kejadian itu biasanya secara statistik ya, di survei itu hanya 15%. Kita takut nih, segala macam kepikiran, aduh gimana besok, gimana lusa, gimana tahun depan, udah takut nih. Yang kejadian 15%. Rugi nggak? Udah panik duluan, nggak mau makan, nggak mau minum, besoknya tipes gara-gara khawatir atas sesuatu, nggak kejadian lagi. Kitanya udah botak duluan, udah obanan duluan. Rugi nggak? Rugi bu, tenang aja. Dan kita mah ada. Tapi kita tuh udah usaha kok. Masa nggak terjadi sesuai yang kita pengen? Ini ketika akhirnya kita lebih ngerasa so tahu dari Allah, karena kita ngerasa yang kita pengen pasti yang paling baik, lebih baik daripada yang diaturin sama yang maha baik. Ya udah, ngapain aja yang ngambek. Ya. Dulu Teyunda ceritanya ya, pengen masuk kampus negeri USU, Universitas Sumatera Utara. Udah belajar, udah apa, nggak kepilih. Yang kepilih malah yang nggak belajar, kan dongkol. Akhirnya keterimanya di UMSU, nambah M-nya, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tapi gara-gara di situ di semester 4 jadi kenal circle yang baik, akhirnya mulai ngaji, hijrah, hafalin Quran, berpakaian syar'i. Sampai akhirnya begitu lulus, qadarullah diizinkan oleh Allah dapat predikat lulusan terbaik beliau waktu itu, maka tawaran datang masuk dari lembaga-lembaga ribawi. Langsung gaji ditawarin 10 juta ke atas, baru lulus. Di saat yang lain harus sibuk ngelamar kemana, karena IPK-nya pas-pasan, ya, ini ditawarin, tapi ditolak. Dan lebih memilih kerja jadi amil zakat, masuk Darut Tauhid. Gajinya 500.000 sebulan. Tapi dilekeni udah terus. Gara-gara masuk Darut Tauhid di posisi itu, terus harus mewakili Darut Tauhid Medan, datang ke Bandung, kumpul rapat kerja nasional. Di situ udah ketemu jodohnya. Jadi maksudnya apa? Saya itu cuman bonus sasetan hijrahnya Teyunda. Ya. Cuman bonusnya aja. Ya. Yang lebih besar dari itu apa hadiahnya? Ya iman, ya Islam. Yang kalau mungkin sekarang masih terusin kerjaan yang itu, dan luar biasa kan tekanannya. Kan tetangga ada aja pasukan julid mah ya. Buat apa kuliah tinggi-tinggi, jagain celengan di depan, bagiin buat ngeremehin amil. Amil zakat itu kerjaan yang SK-nya langsung dari Allah disebutin ya. Masya Allah. Di At-Taubah surat ke-9 ayat 60 ya.
Maka ya sudah, mau ditakutin, panik, cemas, ya sudah, mau gimana. Ternyata baik-baik. Ini Bu, berapa kali ibu berpikir ada sesuatu yang kok nggak sesuai kepengen saya ya. Ternyata 3 tahun kemudian, alhamdulillah, untung aja dulu ya. Kita mah lebih sering ide ya. Idenya kita berdasar, kadang berdasarkan kepengen bukan kebutuhan. Jadi panik melulu, gelisah dengan yang belum terjadi itu. Makanya ada doanya Bu, kalau di zikir pagi petang al-masurat, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Apa bedanya hammi wal hazan? Hammi itu sama-sama khawatir, gelisah. Tapi yang satu khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi, yang satu khawatir terhadap yang sedang terjadi. Kadang yang lebih bikin kita susah tidur yang belum kejadian Bu. Ya. Kejadian belum tapi udah jangar duluan, pusing duluan. Habis saya paramek berapa ini ya, berapa lembar. Ya. Rugi tidak? Cemas, saya takut, gelisah, apa-apa takut. Nih orang saking kadang cemas tuh, kalau udah cemas gelisah Bu, hati-hati. Penyakit turunannya bisa jadi suuzon. Orang datang tiba-tiba bawa kue, mau ngeracunin saya ya. Ya pengen bagi-bagi, suuzon. Jadinya panik sendiri, gelisah. Ini dari saya nggak mau minum, ini takut diracun. Tuh panik sendiri, gelisah. Ya. Tapi kalau misalkan ternyata dia husnuzon terus karena yakin, udah diatur sama Allah, sesuatu yang harus terjadi kepada saya itu, kalau orang mau ngalangin pasti kejadian tetap. Jadi tenang dia, ya. Ketika akhirnya ada orang niat pengen ngeracun, ditaruh nih apel, taruh. Terus ternyata pengen dipungut, dimakan. Berhasil diracun nih si Koko nih misalkan ya. Kata Allah emang nggak ada takdirnya mati lewat situ. Tiba-tiba pas mau ngambil, kok mulai kajian, oh iya nanti lagi aja apelnya. Yang ngambil apelnya ibu-ibu. Nyampe dalam ibu-ibu kok pada pingsan. Misalkan ya. Belum waktunya mah. Ibu tahu nggak kisah bapak-bapak jatuh ke sumur? Ini kisah nyata Bu. Ada bapak kecemplung sumur, ditolongin naik pakai timba, ditarik nyampe atas, dikasih susu biar tenang. Udah gitu, begitu udah tenang baru ditanya, Bapak tuh kenapa bisa jatuh Pak? Dijawab, nggak tahu ya, coba saya praktekin. Tadi saya berdiri di sini, terus jatuh lagi, dia kepleset. Tapi jatuh yang kedua mati. Hikmahnya apa coba? Si bapak tadi masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe tempat matinya, jadi harus naik tua. Terus ternyata suaminya punya will, tahu will nggak? Apa? Ini biasanya yang tahu cuma ibu-ibu pecinta drama aja itu ya, wanita idaman lain ya. Ya sudah, sakit hati dia minum apa aja yang di rumah, dapat 2 botol, entah pembersih toilet kali atau sabun, keminum 2 botol keminum, gelap. Bangun-bangun di rumah sakit. Nanya ke dokter, dok, kok saya masih hidup? Iya, larutan yang ibu minum satu mengandung asam, satu mengandung basa, jadi netral. Kudunya satu aja Bu. Oh gitu. Belum waktunya Bu ya. Jadi udahlah. Nih ini cerita andalan gurunya Koko ya. Kayaknya diulang di sini lucu nih ya. Jadi ceritanya ada orang doa minta jodoh. Begitu beres, amin, keluar dari masjid, ada yang ngelirik dan mendekat. Begitu sudah dekat, langsung menggigit betisnya. Karena yang ngelirik anjing betina. Ya harus dilarikan ke klinik, ke rumah sakit. Ternyata hari berganti hari dirawat di situ, tumbuh cinta lah ya. Dengan siapa? Siapa? Dengan pemilik kliniknya, terserah saya. Besok-besok saya bilang dengan tukang parkir, terserah saya ya. Maka ternyata kalau tergigit anjing itu ternyata adalah jalan terkabulnya doa. Kalau enggak gimana masuk kliniknya? Ya. Kan dia anak teknik, masa ngelamar di klinik? Nanti jadi sering piknik. Ya elah ya. Ya.
Meskipun kalau misalkan nanti bapak-bapak di luar sana ada yang kegigit anjing, gak usah langsung bahagia dulu kan, belum tentu bapak-bapak nikah lagi. Ya, langsung bilang ke si ibu yang sabar ya bu, saya digigit anjing loh ya. Enggak ya, ibu juga tenang kalau suaminya digigit anjing, udah tetap diobatin ya. Jangan langsung, kok minta doa apa kok? Oh ya enggak ya. Yang satu tadi cemas dengan yang belum terjadi. Ciri kedua hamba dunia itu adalah selalu gelisah, selalu menyesali yang sudah terjadi. Tuh kan depan belakang mentok tuh. Belum kejadian dia panik, takut, kejadian nyesal dulu. Kok lihat si bapak itu kok, iya bu, keren ya. Move on bu, sama kisut udah. Move on bu, move on. Tenang ya bu ya. Pilih jalan juga, kiri kanan nih, kiri kanan nih, kiri, macet. Tahu gitu lewat kan, nggak ada yang tahu, bisa jadi kanan nggak macet, ya ketabrak, ya kelindes, ya ke macam-macam nih. Gara-gara akhirnya lewat kiri, coba macet, gimana tabrakannya? Setabrak-tabrakannya orang lagi macet, ya penyok doang, nggak nyampe ke. Orang kan yang nyampe kecelakaan yang sampai meninggal kan yang pasti ngebut dong. Macet kan nggak bisa ngebut. Ya. Jadi kita terlalu yakin dengan yang kata kita baik, padahal kata siapa yang kita baik, kita kira pengen itu pasti baik, nggak juga. Ya. Gelisah, disesali, ya Allah. Dengan akhirnya disesali kan ya Allah, nanti turunannya jadi apa coba? Kufur. Ngeliatin ya Allah, dulu dia ditolak, sekarang kita lihat, sekarang dia udah di televisi, udah jadi menteri, udah gitu nengok suami lagi tidur sambil mangap. Ya Allah, kenapa sih? Ya. Itu mending ya, misalkan ngelihat orang yang real ada. Kadang ada yang bandinginnya sama drakor bu. Kan drama mas skenario bu. Ada kang make upnya, ada muak, tau gak muak? Ada bu di drakor itu habis kecelakaan dia masih glowing. Preman juga preman bu, preman tukang berantem glowing, Vincenzo namanya. Preman kan? Ya iya, mafia teh bahasa kerennya aja, intinya mah preman kayak dia. Ya. Coba ibu nyari preman betulan ke terminal, ada gitu yang glowing. Makanya ibu modalin skincare ya. Ya udah itulah, disesali melulu. Jadi mentok bu, depan belakang ngambek, depan belakang stres. Padahal kita hidup di hari ini, kita tidak hidup di masa lalu, dan kita belum nyampe di masa depan, belum tentu nyampe malah. Yang hari ini bikin kita jadi murung, stres. Ya. Obatnya gimana? Ya ngelihat tadi dari sudut pandang iman. Ya. Jadi kalau misalkan suami ibu bertanya, manggilnya apa sih? Is misalkan. Istri. Boleh kan manggilnya? Jawab dong. Ada apa su? Suami. Ibu jangan seuzon. Ya. Iya begini ingin bertanya, silakan su. Is sus. Tahu sih. Is nyesel nggak kamu nikahin aku? Siap. Ada yang langsung jawab nyesel. Jawabnya kan kalau pakai iman kan enak. Begini su. Begini suamiku, perhatikan ya. Dulu sebelum kita bersatu, kita melayakan diri kita di hadapan Pencipta. Ningkatin takwa, amal soleh, kabismin. Ketahuilah zat yang kita pintai itu yaitu Allah. Dia maha tahu. Dia tahu dari miliaran laki-laki yang mana yang paling tepat menggandeng tanganku ke surganya Allah. Bisa nggak ngomong gitu nanti? Lanjut ya. Dia, Allah yang kita pintai itu tidak hanya maha tahu, dia juga paling baik. Maka tidak mungkin menjauhkan yang baik atau mendekatkan yang buruk.
Maka setelah memohon kepadanya, lalu dari miliaran laki-laki, engkau yang jadi suamiku, maka sederhana, berarti kau dipilih oleh yang maha tahu dan maha baik untuk menggandeng tanganku ke surganya Allah. Suaminya malah kembali ke dia si ibu yang begitu ya. Maka ibu menambahkan, meskipun di luar sana ada berondong Pak, dia putih, tinggi, langsing kayak bihun, dia juga six pack. Mama tahu dari mana dia six pack? Oh ya maaf hilaf Pak ya. Kalau memang dia yang terbaik menurut yang Allah yang maha tahu dan maha baik, ya harusnya dia dong yang jadi suami mama. Kenapa malah papa? Sederhana, berarti meskipun nafsuku menyukai dia, tetap dia bukan yang terbaik menurut Allah. Maka tidak ada penyesalan aku menikahi papa. Gaya langsung di bawahnya ada rekening minta transferannya. Beneran Bu, kalau lihatnya pakai kacamata iman kan gitu, sadar. Jadi makanya jangankan nyeselin yang lalu, kita di Islam aja bahkan dilarang ngomong kebetulan loh. Kan kata Nabi kalau disebutnya, nyebutnya apa? Qaddarullah wa ma syafa'al. Sudah takdir Allah, terserah Allah apa yang mau dia perbuat. Karena semua yang Allah perbuat pasti baik. Kapan Allah zolim ke kita? Kitanya aja suka ngambek sendiri, cuman gara-gara yang terjadi nggak sesuai yang kita pengen. Padahal yang kita pengen bisa jadi keburukan buat kita. Kayak anak kecil sukanya permen, kan permen buruk bagi dirinya ya. Sampai kan kemarin baca berita banyak anak-anak di klinik, di rumah sakit yang pada cuci darah. Cuci darah kan kalau dulu mah zaman dulu mah penyakit orang udah pada sepuh. Sekarang dari kecil, karena ternyata makanannya minuman kaleng, terus minuman-minuman pinggir jalan, kan nggak peduli kadar gizi, yang penting manis pakai bagi orang yang ngerti medis lah, tahulah gula itu seberbahaya apa ya. Bagi pejuang garis 2 tahu kan efeknya gula, bikin nanti sel telur kecil-kecil, PCOS, nggak bisa matang. Makanya pantangannya gula, kita hidup tanpa gula. Walaupun dari gula kita bisa belajar ilmu ikhlas. Karena contoh teh, dia jadi manis karena dikasih, tetap aja disebutnya teh manis, bukan teh gula. Martabak jadi enak manis, dia bisa manis gara-gara dikasih, tetap martabak manis, bukan martabak gula ya. Giliran sakit disebutnya sakit tetap aja gulanya mah manis. Enggak ada gula teh ngambek, kesel saya, pahit enggak. Ya begitulah yang mau ikhlasnya. Seperti jantung selalu berdetak, tapi nggak kelihatan dah di dalam. Karena sesuatu yang ingin menonjol dan terlalu menonjol tidak baik. Contoh bisul, ambeien, kutil, jerawat tuh. Jadi kalau ibu sangat ingin menonjolkan diri, hari ini kayak kutil sebetulnya. Ya, udahlah, tenang aja. Ketika kita sibuk bertakwa, sibuk berprestasi, nanti nonjol sendiri. Iya dong. Nih cara kenalin diri yang paling keren gimana? Kan dengan ilmu, dengan takwa, dengan prestasi. Misalkan ada orang baru turun dari kendaraannya di pasar, dia mingkem pun orang-orang di sekeliling yang menyebut, loh dia kan penemu teknologi itu, dia kan pendiri perusahaan itu. Tuh diem orangnya, tapi orang yang nyebut prestasinya. Daripada serba ngaku-ngaku, masjidnya bagus, saya donaturnya. Majelis taklim teh pada soleha semua, kan saya guru ngajinya. Nggak beres. Dan biasanya suka hiperbola, bangun tidur ngambek, badan turmu, bohong. Coba badan remuk betulan, bisa bangun? Lepoy kayak ubur-ubur. Tempat kerja kesel, ibu bisa diem nggak? Saya tuh kepalanya pecah tahu, bohong. Coba kepala pecah di kantor, kan repot darahnya di mana-mana. Macet dikit kesel, macet banget sih ini. Bintaro
Di luar negeri nggak ada nih macet kayak gini, padahal ke luar negeri juga belum pernah. Yang penting kesal dulu aja. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kesel. Bangun, Pak ada sarapan apa sih di rumah? Nasi kuning tuh yang di depan. Nasi kuning yang di depan, kuningnya pucet. Tapi pelan-pelan dicemilin habis. Bilang nggak doyan. Udah apa yang kita sesali teh apa tuh? Kok tapi kan itu kepahitan. Bisa jadi gara-gara itu tadi kita pulang nggak bawa dosa. Bu, yang paling ngalangin doa kita, yang ngalangin rezeki kita, yang ngalangin kita ke surga kalau mau jujur kan siapa? Dosa sendiri. Yang bahaya bagi kita juga satu, dosa sendiri. Dosa orang mah nggak ada kaitannya sama kita, nggak ditanya kita nanti. Meskipun kita yang jadi korban, dia bikin dosa, ngerampok, kita yang jadi korban, bener. Biasanya gitu jalan kebersihannya. Dulu izinnya waktu pulang dari Thailand, bener kan saya masih bawa sisa duit haramnya, tapi ngebuang sendiri nggak sanggup. Akhirnya ditolong sama banyak orang, tukang tipu datang semua. Dan ketika habis-habisan semuanya, ada yang nggak nipu tapi dibikin bangkrut, nggak laku. Saya intinya ngulang lagi dari nol. So ngerasain jualan kaos kaki di emperan, di CFD, jadi kurir JNT, naik motor nganter-nganterin paket, dan ngambek. Ketika ngambek dipikir ternyata ini pertolongan, karena sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Buang sendiri nggak sanggup, jadi ditolong. Coba apa jadinya tobat hijrah sambil makanin duit haram, kan repot. Dan dengan akhirnya kejadian diambilin itu, ya sudah, lebih mudah nanti memperbaiki dirinya karena nggak ngambil yang haram-haram. Karena waktu itu sayanya ngambek, sederhana, bisa jadi Tuhannya saya duit. Karena sholat sih sholat, tapi ketinggalan sholat nggak nangis, giliran hilang duit baru nangis. Ya udah, di hatinya itu berarti. Atau kalau misal di luar dia Islam kok, tapi ketinggalan sholat nggak nangis, ya giliran gagal nyalek gila. Nah berarti di hatinya apa? Ya itu ya. Dan kita kan sedih menderita tergantung itunya aja kan, apa yang ada di hati. Nih ada dua orang sedekah sama-sama 1 juta, 1 juta, 2 orang. Tapi yang satu ngambek, orang capek-capek kerja dia minta harus ngasih, udah hilang duit saya 1 juta. Kalau bagi dia bahagia itu di duit, kesel. Tapi yang satu kok dia bisa bersyukur, dia mikir ya Allah, saya hidup bakal dihisab, ini semua titipan. Dan saya tahu ini baru jadi kebaikan nanti kalau udah jadi pahala amal soleh. Maka dia ke lampu merah, biasa ada yang minta, kok nggak ada yang minta hari ini. Dia ke masjid, kotak amalnya kok digembok semua hari ini. Sampai akhirnya ke panti asuhan ngasih duit, disuruh bawa pulang duitnya. Pak maaf ini panti baru, anaknya baru 2. Donatur kami alhamdulillah sudah cukup banyak. Punten, daripada nggak kepake, bapak bawa pulang lagi aja ya duitnya, cari di tempat lain. Gitu. Nangis tuh dia di depan panti. Ya Allah, kau segitu nggak pengennya terima aku beramal ya Allah. Nah dia sadar betul ini duit nggak laku nih nanti pas mati teh. Baru lakunya kalau udah diubah jadi pahala. Dan nggak dibawa, bahkan direbuti nanti sama anak-anak. Kalau anak-anak yang kurang beriman ya. Maka ketika akhirnya dikatain, Pak di situ ada tuh Pak yang bisa nyalurin. Oh gitu, sedekah. Yang terima kasih malah dia ya, makasih ya udah mau jadi jalannya. Tuh. Sama-sama hilang duit 1 juta, tapi yang satu bersyukur, yang satu ngambek, tergantung apa aja yang ada di hatinya. Ya.